Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, shalom semuanya. Uripiri pasandara masih. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali berdiri sebagai imam-imam, dan kita semua boleh merendahkan diri mengerang bersama-sama. Kita buka dalam Markus 10. Markus 10 ayat 35. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Tuhan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Tuhan Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Amin. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah pelayanan bukan mencari yang terbesar. Pelayanan bukan mencari yang terbesar. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita pagi hari ini supaya kita mengerti arti sebuah pelayanan. Tuhan Yesus sedang menunjukkan kepada murid-muridnya, jika mereka ingin menjadi terbesar, maka mereka harus menjadi pelayan.
Jika mereka ingin menjadi pemimpin, mereka harus menjadi hamba. Permintaan daripada Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, untuk supaya mereka bisa duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus. Sesungguhnya Tuhan Yesus mengetahui hati mereka. Mereka mencoba ingin menjadi terkemuka. Mereka ingin menjadi terbesar. Mereka ingin tampil. Mereka ingin ngetop. Bahkan mereka memaksakan kehendaknya untuk duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkata, kamu tidak mengerti apa yang kamu minta. Di satu ayat yang lain, sebetulnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalian yang 12 ini akan duduk bersama aku dan memerintah. Sebab rasul-rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus, dan mereka tetap setia. Mereka tetap mengikut Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ditinggalkan banyak murid-muridnya, tapi yang 12 ini tetap mengikut Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus berkata, kenapa kalian tidak meninggalkan aku juga? Tetapi Petrus berkata, perkataanmu hidup dan kekal. Kemana kami harus pergi? Kami sudah meninggalkan semuanya dan mengikut engkau. Dan Tuhan Yesus berkata, pada hari kedatangan anak manusia, pada hari Tuhan datang, nanti kamu yang 12 ini akan memerintah ke-12 suku Israel. Nah Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya Tuhan Yesus merindukan supaya murid-muridnya semuanya untuk bersama dengan Dia. Tetapi permintaan daripada Yohanes dan Yakobus anak Zebedeus ini didasari oleh keinginan untuk mereka menjadi terkemuka, menjadi terbesar, menjadi terhebat. Ada keinginan yang daging, keinginan hawa nafsu di dalam pelayanan, sehingga Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu harus meminum cawan yang aku minum dan dibaptis seperti aku dibaptis. Dan mereka berkata sanggup, dan Tuhan Yesus berkata, ya memang kalian akan dibaptis dan akan minum cawan yang aku minum. Tetapi mengenai duduk di sebelah kanan kiriku itu sudah ditentukan oleh Bapa sendiri. Bapak Ibu Saudara, mari kita memiliki hati yang murni. Di dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara, tidak ada mencari yang terbaik, terbesar, terhebat. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid yang lain bahwa jika kamu ingin menjadi yang terhebat, kamu harus menjadi pelayan. Jika kamu mau menjadi pemimpin terkemuka, kamu harus menjadi hamba. Maka murid-murid yang lain menegur Bapak Ibu Saudara, karena mereka pikir gara-gara 2 murid ini maka Tuhan Yesus menegur mereka, sebetulnya dengan perumpamaan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita mengerti pagi hari ini, kita melayani bukan untuk menjadi terhebat. Kita melayani bukan untuk supaya kita terbaik, kita menjadi lebih daripada yang lain. Justru Tuhan Yesus mengajarkan bahwa bangsa-bangsa memimpin dengan kekerasan, dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar. Nah, jelas Bapak Ibu Saudara, kerinduan
kedua murid yaitu Yohanes Yakobus ini ingin menjadi lebih besar dari murid yang lain. Sehingga Tuhan Yesus menasihati, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Nah, inilah yang kita harus mengerti tentang arti makna pelayanan. Apa makna pelayanan itu, Bapak Ibu Saudara? Pelayanan itu kita harus memiliki karakter hamba. Karakter hamba itu adalah orang-orang yang rendah hati dan orang-orang yang menganggap yang lain lebih penting daripada dirinya sendiri, yang tidak mencari kepentingannya sendiri. Pelayanan yang murni, Bapak Ibu Saudara, dia tidak mencari kedudukan. Walaupun Bapak Ibu Saudara, di dalam gereja ada banyak kursi-kursi kedudukan-kedudukan. Orang mengejar ingin menjadi yang terkemuka, orang mengejar ingin menjadi yang terpandang. Dan itu manusiawi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di dalam kerajaan Allah, Tuhan Yesus menghendaki supaya kita semua menjadi hamba. Semua kita adalah hamba Kristus. Hanya Kristuslah yang terkemuka. Untuk duduk bersama dengan Tuhan Yesus itu sudah disediakan oleh Bapa. Siapa orang yang duduk bersama Tuhan Yesus? Kita semua rindu duduk bersama Tuhan Yesus, tapi bukan untuk menjadi terkemuka, bukan untuk menjadi terhebat. Ada banyak persaingan-persaingan dalam pelayanan, motivasi yang berbagai macam. Bapak Ibu Saudara, di dalam gereja, karena ini akhir zaman dan penghakiman dimulai dari rumah Allah. Di dalam gereja tidak ada satupun yang terkemuka. Mulai dari gembala sampai dengan imam-imam, semuanya tidak ada yang terhebat, semuanya tidak ada yang terkemuka. Hanya Tuhan Yesuslah dan Bapa Elohimlah yang terkemuka. Jika kita mau melayani Tuhan, mari kita memandang semua orang yang ada dalam gereja adalah hamba Tuhan semuanya. Dan Bapak Ibu Saudara mengerti tentang melayani. Melayani itu bukan sekedar kegiatan. Melayani itu adalah hidup. Sebab yang kita lakukan melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Melayani itu bukan melayani manusia, tetapi melayani Tuhan. Jadi sesungguhnya pelayanan itu adalah hidup kita. Hidup yang dipersembahkan. Kalau saudara melayani, tetapi hidupmu tidak benar, hidupmu kotor, hidupmu najis, hidupmu dalam kebohongan, tidak jujur, maka pelayanan itu hanya menjadi kedok. Pelayanan itu hanya menjadi ingin tampil. Dan ada banyak orang ingin tampil. Pelayanan dijadikan tempat untuk menonjolkan diri. Pelayanan dijadikan tempat untuk menyatakan diri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melayani, jangan kita memandang ke kanan ke kiri, tetapi kita hanya memandang Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, dan memandang kepada Allah Bapa. Ada banyak orang menjadikan pelayanan itu sepertinya berhala, karena mereka merasa bahwa kalau mereka melayani, mereka ini menjadi terkemuka, menjadi terhebat. Bapak Ibu Saudara, di dalam gereja kita semua hamba. Tidak ada yang lebih kok. Baik gembala
maupun jemaat semua tidak ada yang lebih. Gembala tidak lebih daripada jemaat. Domba-domba tidak lebih dari satu yang lain. Hanya Tuhan Yesus dan Elohim yang ditinggikan. Tapi kita memiliki yang namanya yaitu otoritas yang diberikan. Gembala diberikan otoritas untuk memelihara, untuk mengatur, untuk memimpin. Ada otoritas kepemimpinan. Tetapi mental kita sama. Kita sama-sama hamba. Maka itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah membangun tahta-tahta di dalam gereja. Hanya satu tahta, yaitu milik Tuhan Yesus. Jangan membangun kerajaan-kerajaan di gereja. Hanya satu kerajaan, yaitu kerajaan Allah. Jangan membuat kelompok-kelompok atau geng-geng di gereja, seolah-olah pelayanan saudara lebih hebat dari yang lain. Seolah-olah tanpa saudara yang lain itu mati. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengetahui hati kita. Ini akhir zaman. Bagaimana pelayanan kita bisa diterima, pelayanan kita berkenan. Ketika saudara memiliki hati seorang hamba, hati seorang budak. Kalau saudara melayani tidak punya hati budak, hati hamba, maka engkau akan menuntut. Engkau akan marah. Bapak Ibu Saudara, orang melayani Tuhan itu harus memiliki hati hamba. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Saya pernah mengalami dan saya pernah masuk area di mana Yohanes dan Yakobus itu bertanya supaya menjadi terbesar, terkemuka. Saya pernah melewati dan saya bertobat. Kenapa saya melewati? Karena gereja itu dibentuk dalam persaingan. Ada gereja-gereja yang membentuk persaingan. Karena apa? Gembalanya. Kalau gembalanya memiliki sistem manajemen konflik, maka yang terjadi di dalam gereja itu persaingan. Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki gembala yang berhati hamba. Gembala yang tidak menonjolkan dirinya, tetapi berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, walaupun memiliki otoritas seperti Tuhan Yesus. Namun sesungguhnya seorang gembala harus mengerti bahwa semua yang di dalam gereja itu adalah hamba semua. Dan kita sedang bergandengan tangan. Kita sama-sama hamba. Bagaimana mungkin sama-sama hamba kok ingin meninggikan diri, kok ingin dipuja? Bapak Ibu Saudara, ada persekutuan-persekutuan yang dibangun dengan tingkatan-tingkatan, yang dibangun dengan kasta-kasta, ring 1, ring 2, ring 3. Bapak Ibu Saudara, itulah manajemen konflik. Manajemen konflik kadang dipakai dalam gereja supaya aman gembalanya. Gembala inilah yang membuat persaingan supaya kedudukannya aman. Karena ada banyak orang yang akan menjilat kepada gembala. Tetapi gembala yang baik adalah gembala yang tidak menciptakan konflik. Persaingan itu konflik, Bapak Ibu Saudara. Gembala yang baik adalah gembala yang mendorong setiap bagiannya itu pelayanan, saling mendukung. Dan untuk menjaga ketamakan, kesombongan, merasa lebih penting. Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi. Kalau kita mau melayani, kita harus punya hati hamba. Hati hamba itu lemah lembut. Hati hamba itu pasrah. Hati hamba itu siap melakukan tugas. Hati hamba itu tidak melihat ke kanan kiri dan merendahkan seorang akan yang lain, tidak.
tetapi menganggap bahwa pelayanan yang lain penting saling membangun. Mari kita memiliki hati hamba. Pelayanan tidak mencari yang terbesar, tidak, saudara. Jangan kita melayani dengan hati bos. Saudara bisa marah-marah, artinya karena saudara merasa lebih penting. Hamba itu, saudara, disuruh apapun dia nurut. Bahkan dia ditolak pun diam. Itu hamba, itu budak. Pelayanan itu bukan tuntutan. Kehidupan, saudara. Pelayanan yang murni adalah mempersembahkan hidup saudara dengan baik. Percuma saudara pelayanan di gereja, tapi di luar saudara kotor, najis, suka bohong, karaktermu gak baik. Buat apa melayani? Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mencari kedudukan. Seperti Yohanes dan Yakobus, dan Tuhan Yesus tidak berkenan. Miliki hati hamba, supaya kita dalam pelayanan kita tidak mencari yang terbesar. Orang yang gara-gara pelayanan bisa marah, bisa tersinggung, bisa maki-maki, ini orang bukan hamba. Bapak Ibu Saudara, saya pernah melewati itu dan saya bertobat. Kita merasa tersinggung kalau wilayah kita dilompati orang. Kita merasa tersinggung kalau kita misalkan tidak dihormati orang, atau pelayanan kita tidak dinilai yang terbaik. Pelayanan itu dibutuhkan hati hamba, kerendahan hati. Itu bukan berarti saudara kita tidak menghormati struktur. Strukturnya ada, kita menghormati struktur. Nah, ada orang-orang yang tidak menghormati struktur juga. Ini orang-orang yang tidak berarti hamba. Tapi ada orang-orang yang juga bukan menghormati struktur, tapi merasa bahwa dia punya wilayah. Bapak Ibu Saudara dengar ya, dalam pelayanan jangan membuat wilayah. Oh, ini wilayah saya. Bapak Ibu Saudara, tidak ada wilayah-wilayah. Wilayahnya milik Tuhan Yesus semua. Dan kalau berbicara gembala, itu ya wilayahnya gembala semua. Cuma dibagikan kepada setiap orang yang melayani. Maka itu dalam pelayanan itu dipilih orang-orang yang berarti hamba. Tidak mudah loh saudara pelayanan itu. Kalau pelayanan kita mau dinilai oleh Tuhan Yesus nilainya bagus, ya kita harus berhati hamba, nothing tulus, nol. Pelayanan itu harus nol. Karena saudara bisa melayani di bidang ini, saudara bisa melayani di bidang itu. Jadi jangan pernah kita mencari yang terkemuka, yang terbesar. Karena pelayanan itu bukan terbesar. Wong namanya pelayan kok, apa sih besarnya pelayan? Kalau Bapak Ibu Saudara pernah melihat TV zaman dulu, acara Sri Mulat, itu saudara yang menjadi bintangnya itu kan selalu pelayan. Nah, pelayan itu ya hanya bawa serbet untuk melayani, itu saja. Pelayanan itu tidak ada artinya tidak ada mencari hal yang lebih. Dan penampilan seorang pelayan ya memang begitu. Beda dengan bos, ya. Kalau bos itu di dalam Sri Mulat biasanya Tarsan jadi bos, pakaiannya safari. Kalau pelayan ya dia hanya membawa itu yang namanya serbet. Ya, serbet itu adalah kain yang selalu ditaruh untuk membersihkan meja. Dan pelayan itu selalu duduk di bawah. Tidak mungkin pelayan itu duduk di kursi. Karena kursi itu untuk tuan, untuk bos.
Nah, Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berpikir bahwa kita ini adalah pelayan-pelayan semuanya? Pelayan itu ada di tempat rendah. Meskipun saya gembala, saudara, tidak pernah terbesit saya itu lebih dari saudara. Tidak pernah. Tapi saya memiliki karakter memimpin. Karena saya dituju sebagai pemimpin. Tapi saya tahu bahwa saya ini jongos. Jongos itu nggak ada lebihnya. Jangan pernah jongos itu mencoba duduk di kursi Tuhan. Maka Tuhan itu akan marah, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau saudara pelayan, Anda marah-marah, berarti saudara itu duduk di kursi bos. Itu bukan berarti kita tidak boleh menegur ya. Seperti saya marah karena saya pemimpin, saya harus tegas, harus menolong, menuntut. Tapi kita dalam posisi yaitu hamba. Ada hamba yang diberikan kepercayaan untuk mengawasi dan semuanya. Nah, kembali Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini Tuhan ingin supaya kita melayani tanpa mencari sesuatu yang terbesar, supaya pelayanan kita berkenan. Kalau kita mau melayani, sudah kita ini sombong, kita marah-marah, kita ini kemudian hati tidak terima karena mungkin ada salah paham semuanya, jangan melayani dulu, saudara. Ada banyak orang tidak mengerti karena mereka berpikir bahwa melayani Tuhan itu mengangkat dirinya. Karena mereka mungkin bos di luar, misalkan ya. Karena mereka adalah pemimpin perusahaan, karena mereka adalah general manager. Jadi mereka dihormati, kemudian masuk gereja, melayani, dan mereka minta dihormati. Itu bukan pelayan. Ada satu gereja, saudara, anggota jemaatnya itu banyak eksekutif muda, dan mereka adalah GM atau direktur bank. Tetapi luar biasa, mereka mau merendahkan diri untuk menjadi tukang parkir karena gereja ini besar. Sungguh indah Bapak Ibu Saudara, karena mereka bisa berhati hamba. Padahal ketika mereka di sekuler, mereka adalah bos-bos besar. Sungguh saudara, seorang bos besar di sekuler bisa melayani di gereja, itu luar biasa. Dipuji oleh Tuhan Yesus karena apa? Karena hatinya sama seperti Tuhan Yesus. Tidak mencari pujian, tidak mencari hormat, tetapi merendahkan diri seorang akan yang lain, tidak mencari kepentingan diri sendiri. Inilah modal pelayanan yang benar. Tuhan tahu motivasi kita. Hati kita harus bersih, saudara. Mari kita bangun melalui NCC Internasional ini, karena ini berkenaan juga dengan doa kita. Doa-doa yang dikabulkan oleh Tuhan Yesus dan Allah Elohim, itu doa-doa yang berhati hamba. Bapak Ibu Saudara, tidak cari tampil, tidak cari terkemuka. Jangan pernah pelayanan itu mencari jati diri saudara dalam pelayanan. Jangan membuat pelayanan itu satu wilayah. Jangan. Saudara, pelayanan itu di mana saja saudara ditempatkan, saudara siap melayani. Pelayanan itu tidak pilih-pilih, walaupun pelayanan itu harus sesuai dengan karunia yang ada, betul. Tetapi ada orang yang bisa melakukan apapun. Contoh, seorang worship leader, karena dia worship leader, kemudian dia disuruh jadi usher. Wah, gengsi. Kenapa? Oh, saya kan worship leader, kok sekarang jadi usher? Kemudian disuruh nyupir. Wah, gengsi, saya nyupir. Padahal antar jemput jemaat itu nilainya sama dengan worship leader. Bahkan nilainya sama dengan yang khotbah. Lihat Bapak Ibu Saudara, apakah kita ini melayani untuk mencari yang terbesar, atau kita melayani untuk menyukakan Tuhan, mengabdi? Mari kita renungkan, supaya jangan sampai kita ini menyinggung Tuhan Yesus.
Karena kita merasa bahwa kita ini ingin mendapatkan tempat. Tidak salah saudara kerinduan untuk duduk bersama Tuhan Yesus. Yang salah itu ketamakan. Yang salah hati kita mulai menyingkirkan yang lain supaya kita menjadi yang terkemuka. Itu yang salah. Semua bagian di dalam gereja itu yang terpenting. Semua penting dan terpenting. Tidak ada yang lebih, tidak ada. Semua penting dan terpenting. Sehingga kita dipenuhi dengan sukacita Tuhan kita. Kita dipenuhi dengan kebahagiaan. Kenapa ada orang yang mundur dari pelayanan? Aneh, saudara. Mundur dari pelayanan itu aneh. Udah, saya tidak mau melayani lagi. Kenapa, saudara? Karena tersinggung. Karena marah. Bapak ibu saudara, saya udah melewati semua, saudara. Karena saya pelayanan dari dulu, saudara, ya. Itu saya ada di posisi-posisi yang kalau dilihat ya, kalau ini ditingkatkan, posisi saya itu tinggi. Saya direktur, saya penatua, saya worship leader, saya pengkhotbah. Saya itu nggak pernah ada di asar. Misalkan ya, kalau kita pandang secara posisi ya, oh sepertinya kita ini wow, sepertinya kita ini paling tinggi nih. Itu salah semua, dan itu saya pernah ngalami dan saya bertobat. Karena itu tadi dibentuk kita oleh manajemen konflik. Jadi seolah-olah ada persaingan nih, pengejaran kepada kedudukan. Saya pingin yang paling dekat gembala. Saya pingin ada di ring 1. Nah itu yang dialami oleh murid Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus berkata, di dalam ayat yang lain Bapak Ibu Tuhan Yesus berkata, jika kamu mau melihat kerajaan surga, jadilah seperti seorang anak kecil. Bapak Ibu Saudara, di perikop yang lain berkata, di ayat yang lain berkata, jadilah seperti anak kecil. Saudara, anak kecil ya, anak kecil. Kalau dia melayani, dia tidak cari kedudukan. Anak-anak itu tidak cari kedudukan. Sebelum saya tutup, saya memiliki satu cerita yang bagus. Itu film seekor anjing yang dirawat dan dilatih oleh pemiliknya, dan dia suka melihat pemiliknya itu main basket ya, sampai anjing ini jadi pemain basket. Nah luar biasa. Saya lupa Buddy Bud, mungkin Buddy Bud atau apa judulnya. Jadi anjing ini keturunan anjing ini adalah anjing golden, saudara, modelnya seperti golden begitu. Dan anjing ini luar biasa ya, dia bisa menjadi pemain basketball. Nah, saudara, anak yang memelihara anjing ini jadi anak. Jadi anjing ini memiliki tuannya itu ya remaja begitu, dan sangat cinta anjing ini, ngikuti terus anak remaja ini, dan anak remaja ini pemain basket. Nah, waktu itu pelatihnya mengajari anak ini untuk melemparkan bola kering, dan dilatih anak ini supaya melempar bola kering karena sangat dibutuhkan ketika pertandingan itu. Dan anak ini kesulitan, lemparnya kering, selalu gagal ya. Nah, pelatih ini berkata, mengajarkan sesuatu yang bernilai. Dia katakan kepada anak ini, kenapa anjingmu itu kalau nembak selalu masuk? Dicoba saudara, anjing ini dilemparkan bola dan dia sundul dengan moncongnya, bola itu selalu masuk. Dan pelatihnya mengajarkan,
bahwa anjing ini bermain bukan untuk mencari sesuatu, mencari kemenangan, mencari ketenaran, mencari kepopuleran. Anjing ini bermain karena dia senang, karena dia menyukai permainan ini. Dia tidak berambisi untuk menang. Itulah pelajaran berharga, saudara. Sejak itu anak ini mengerti, kenapa aku gagal? Karena aku berambisi, karena aku punya motivasi, bukan karena suka. Beda sama anjing. Waktu pertandingan, Bapak Ibu Saudara, anjing ini kenapa selalu bisa memasukkan bola dengan baik? Karena anjing tidak punya kepentingan atas area pertandingan. Dia tidak pernah punya kepentingan untuk dapat piala. Dia tidak ingin menjadi terkemuka. Kenapa dia main basket? Karena dia senang. Dia lihat tuannya main basket. Dia lompat sana, lompat sini. Dia sundul bola masuk. Dia sundul bola masuk. Jadi anjing ini menjadi bintang, saudara. Mereka pikir anjing ini memang hebat main karena dia ingin jadi juara. Tidak, saudara dengar, anjing itu tidak pernah ingin jadi juara. Judulnya Erbat ya, film ini. Bapak Ibu Saudara perhatikan, kalau kita melayani karena kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mencapai tujuan yang hebat. Kita akan mencapai goal. Tapi kalau kita melayani karena kita ingin terhebat, ingin terkemuka, ingin dipuji, ingin tampil, ingin dilihat. Oh, saudara, kadang itu saya melihat, ya sudahlah, ada orang-orang yang ingin tampil. Ada orang-orang yang berambisi seperti murid Tuhan Yesus, ingin yang paling dekat gembala, ingin nomor 2 dari gembala. Saudara, itu semua membuat kita tidak berhasil dalam pelayanan. Yang mengerti katakan amin. Belajarlah kepada anjing. Anjing tidak punya kepentingan di area pertandingan. Jadi dia enjoy. Berapa banyak orang pelayanan tidak enjoy? Karena pelayanannya tidak mempersembahkan tubuh, tapi pelayanannya itu mencari kepentingan. Kalau kita tidak mencari kepentingan, kita hanya memandang Tuhan Yesus, memandang kepada Allah Elohim, maka pelayanan kita bagus, saudara. Dan pelayanan kita selalu berhasil. Jika ada orang yang mungkin ya menjegal pelayanan kita, kita tidak merasa tersinggung, tidak ada. Bapak Ibu Saudara, mari kita cek. Kalau kita melayani, miliki hati hamba dulu. Seperti anjing itu, dia main karena dia suka aja. Itu yang diajarkan oleh coach itu, pelatih itu, sehingga anjing ini dengan bebas bisa memasukkan bola. Kenapa kok bisa masuk terus? Ya karena dia senang, itu aja main-main. Beda dengan anak ini. Kenapa anak ini melempar tidak bisa? Karena stres. Nah, pada waktu pertandingan, Bapak Ibu Saudara, pada waktu pertandingan dan nilainya nilai yang sama, tinggal 1 angka saja. Bapak Ibu Saudara, kesempatan anak ini memegang bola, dan dia teringat ajaran daripada pelatihnya, dan dia melihat anjingnya. Anjingnya itu tidak punya kepentingan, tidak ingin mencari piala. Dan akhirnya anak ini mencoba dari jauh, saudara. Ketika pertandingan terakhir, dan anak ini melempar bola dari jauh, nothing tulus, saudara. Dan bola itu masuk. Kenapa? Karena dia tidak cari pertandingan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan kepentingan kita cuma satu, menyenangkan Tuhan Yesus dan Bapa Elohim. God bless you all. Kore pasanda ramaya raya mama masu. Kore besekina rama rama ramaya mashe.
Gorapalalala paraparapasi. Goramaramarama yamasu. Urobo sekena rama. Urobo sekena rama-ramase. Kiranya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kiranya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus adalah roh yang melayani. Roh Kudus adalah roh hamba, roh yang mengabdi. Urepa sadarama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mencari kepentingan diri sendiri, tapi Tuhan Yesus merendahkan diri, dari surga turun ke dunia menjadi hamba, bahkan rela mati. Oropa sekenaramase, gorapa-rapa-rapase, gorapa-rapa ya raya masu. Bapa, kami mau seperti anjing proskonium, seekor anjing yang bermain di lapangan basket. Dia tidak mencari piala, dia tidak mengejar apapun, tapi dia menyukai permainan. Dia suka, dia mengasihi tuannya. Demikian juga kami Bapa, kami hanya mengasihi Engkau dan Tuhan Yesus. Kami melayani di gereja, bukan mencari kehormatan terbesar, terhebat, seperti Yakobus dan Yohanes yang minta duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus untuk merendahkan yang lain, supaya mereka merasa yang paling dekat Tuhan Yesus, yang paling hebat, yang paling luar biasa. Ampuni ya Bapa. Ampuni orang-orang yang melayani untuk mencari penampilan. Ampuni orang-orang yang melayani untuk mencari jati diri. Ampuni orang-orang yang melayani hanya untuk terkemuka. Bahkan mereka yang mau melayani, tetapi hati mereka hati bos. Mereka mudah tersinggung, mereka mudah marah, mereka tidak terima, mereka menuntut sana, menuntut sini. Bapa, kiranya mereka belajar lebih lagi, supaya mereka belajar hati hamba, baru mereka masuk pelayanan. Bagi kami semua ya Bapa, imam-imam-Mu ini, kami tidak merasa bahwa kami lebih hebat. Bahkan hamba-Mu sebagai gembala, kami semua adalah congos. Tidak ada satupun yang terkemuka. Hanya Tuhan Yesus dan Allah yang terkemuka. Biarlah kesempatan Pentakosta ini mengubah hati kami, merestorasi hati kami, supaya kami melayani Tuhan dengan benar. Hamba menyerahkan sepanjang hari ini imam-imam yang bertugas, dan juga jam 7 malam kami akan kembali di hari yang ke-6, doa perkabungan, rally doa 10 hari. Bapa, ubahkan kami semua. Nanti sore jam 4 kami akan kembali merendahkan diri. Kami akan berdoa bahasa roh bersama imam-imam. Saat ini Bapak Ibu Saudara, buka kedua tangan-Mu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama, katakan amin. God bless you all. Tetap semangat, jos gandos, gaspol terus, bakar,